Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menengahi sumsum jiwa inti. Batuan berwarna hijau ini tampak seperti batu karang biasa jika dilihat dari kejauhan. Namun jika seseorang mendekatinya, seseorang akan dapat menemukan bahwa batu itu ditutupi oleh beberapa garis yang aneh. Apalagi permukaan batunya sedikit transparan. Jika seseorang menempatkannya di area dengan sinar matahari yang kuat, seseorang akan samar-samar dapat melihat cairan kental mengalir di dalam. Mata Xiao Yan berhenti sejenak di batu berwarna hijau. Dia akhirnya menghembuskan nafas lembut. Setelah itu, dia perlahan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia membungkuk dan dengan hati-hati mengambil batu berwarna hijau seukuran telapak tangan ini dengan tangannya. Perasaan hangat sejuk ditransmisikan ke tangannya saat bersentuhan dengan batu berwarna hijau ini. Dia dengan lembut mengguncangnya dan perasaan samar gemetar air dipancarkan. Esensi Jade Heavenly Gnome. Xiao Yan memfokuskan pikirannya dan mengamati batu berwarna hijau ini untuk sementara waktu. Baru kemudian dia akhirnya yakin bahwa ini adalah hal terakhir yang dia butuhkan. Ini memang layak menjadi 10.000 pegunungan obat. Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan esensi batu giok surgawi ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tanpa sadar menghirup udara. Jika dia mencari benda ini di dunia luar, sepertinya dia perlu mengeluarkan banyak usaha untuk mendapatkannya. Namun, yang perlu dia lakukan di sini hanyalah menekuk tubuhnya dan mencari tempat ini. Xiao Yan akhirnya berbalik setelah mendapatkan item terakhir. Dia menatap Ziyan. Dia duduk di tangga batu di sisi alun-alun. Dia tanpa sadar tersenyum padanya. Sudahkah kamu menemukannya? Ziyan menguatkan perhatiannya dan buru-buru bertanya ketika dia melihat Xiao Yan berjalan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kapan kau meninggalkan? Ziyan bertanya dengan penuh semangat. Dia sudah tinggal di alam pil ini selama beberapa hari. Meskipun ada banyak makanan enak untuk dimakan di sini, itu kurang keaktifan jika dibandingkan dengan benua Douqi. Bantu aku menemukan ruang rahasia. Saya perlu mempersiapkan beberapa hal. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit serius saat dia menjawab. Sumsum jiwa inti adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Jika dia gagal mempersiapkannya dengan benar kali ini, dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan harta karun seperti itu lagi. Karena itu, dia tidak berani menganggap enteng persiapannya. Ziyan dengan patuh mengangguk saat melihat wajah serius Xiao Yan. Dia memimpin Xiao Yan melintasi alun-alun dan menemukan ruang batu tersembunyi jauh di dalam aula batu. Jangan biarkan siapapun mengganggu saya sebelum saya keluar. Xiao Yan berjalan ke ruang batu sebelum dengan sungguh-sungguh mengingatkan Ziyan. Aye, santai. Ziyan dengan berat menganggukkan kepalanya. Xiao Yan akhirnya rileks setelah melihatnya menganggukkan kepalanya. Dia perlahan berjalan ke ruang batu. Setelah itu, pintu batu mengeluarkan suara benturan sebelum ditutup rapat. Kamar batu itu tidak luas, tapi cukup besar untuk apa yang akan dilakukannya. Cahaya hangat tersebar dari segala arah, mengeluarkan kegelapan di dalam ruang batu. Xiao Yan dengan cepat sampai di tempat tidur batu kamar batu. Setelah itu, dia duduk bersila. Namun, dia tidak segera bertindak. Sebaliknya, kedua matanya tertutup saat dia menyesuaikan riak di hatinya dan kondisinya sendiri. Apakah Korsol Marro berhasil disiapkan akan menentukan apakah Xiao Yan akan maju ke tingkat ke-8? Karena itu, dia bahkan tidak bisa sedikit terganggu. Xiao Yan menutup matanya.
Ini berlangsung hampir setengah jam sebelum akhirnya dia membukanya. Matanya yang hitam pekat bagaikan sumur tua tanpa riak. Mereka seperti lubang yang tak terukur. Nafas perlahan dihembuskan melalui tenggorokan Xiao Yan. Setelah itu, tangannya mengusap ruang kosong di depannya, dan 3 kotak giok muncul di sana. Dia menjentikkan jarinya dan sebuah kotak terbuka. Aroma yang tidak biasa menyebar ke dalam ruangan, menyebabkan Xiao Yan menguatkan perhatiannya. Di antara 3 hal, Korsol Marrow dan pil Spirit Serum dapat disiapkan tanpa penyempurnaan. Satu hanya perlu mengontrol kuantitas dengan benar. Itu perlu untuk menyempurnakan esensi batu di dalam esensi Jade Heavenly Numb untuk menggunakannya. Perbaikan bukanlah tugas yang sulit, terutama bagi Xiao Yan saat ini. Dia segera memberi isyarat dengan tangannya dan batu hijau itu melayang keluar. Setelah itu tetap ditangguhkan di depan Xiao Yan. Xiao Yan melirik ke arah Heavenly Numb Jade Essence di depannya. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan api berwarna hijau giok dimuntahkan. Selanjutnya, itu membungkus bahan. Nyala api baru saja muncul ketika suhu dinaikkan ke tingkat yang sangat intens di bawah kendali Xiao Yan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, banyak retakan muncul di permukaan esensi Jade Heavenly Numb. Ada aroma samar-samar menyebar darinya. Xiao Yan mengangguk sedikit saat melihat ini. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan sedikit kekuatan mengetuk esensi Jade Heavenly Numb. Setelah itu, ia mengeluarkan suara retakan dan pecahan batu jatuh darinya. Akhirnya, bubur putih samar yang tersembunyi terungkap. Mengikuti kemunculan bubur berwarna putih semacam ini, Xiao Yan secara bertahap menurunkan suhu nyala api. Itu akhirnya berubah menjadi gumpalan yang terbakar di bawah batu. Itu tampak seperti nyala api yang memanggang mangkuk batu dengan cairan berwarna putih di dalamnya. Cairan ini bergolak dan membentuk gelembung kecil. Bau amis samar muncul setiap kali gelembung pecah. Bau amis ini adalah bau kotoran yang meninggalkan sari batu. Hanya dengan memperbaiki itu akan mungkin untuk menggunakannya untuk menengahi Korsol Marrow. Perbaikan semacam ini tidak menghabiskan banyak waktu Xiao Yan. Dalam selusin menit lebih, bau amis benar-benar keluar dari bubur berwarna putih. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah setelah menyempurnakan esensi batu. Dia melambaikan tangannya. Botol giok yang sangat indah dan beberapa peralatan muncul di tangannya. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya saat benang kecil cairan melonjak keluar dari 3 kotak giok di depannya. Akhirnya, mereka berkumpul di mangkuk giok transparan di bawah kendali Xiao Yan. Desis mendesis. Gelombang asap tipis meletus saat ketiga jenis cairan itu bersentuhan. Segera, mereka tampak bermusuhan satu sama lain. Setelah itu, mereka saling mengikis. Beberapa gelembung kecil terus-menerus dipancarkan saat mereka melakukan kontak. Mata Xiao Yan tidak terlepas saat dia fokus pada erosi 3 jenis cairan. Sesaat kemudian, pil Soul Serum dan esensi batu benar-benar tersebar. Yang tersisa hanyalah Korsol Marrow yang agak berbintik-bintik. Volume Korsol Marrow telah meningkat. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Berdasarkan apa yang tercatat pada formula obat, Korsol Marrow yang berhasil disempurnakan akan berwarna hijau giok. Saat ini, Korsol Marrow yang telah disempurnakan berwarna agak berbintik-bintik. Jelas, itu adalah produk yang gagal. Xiao Yan tidak merasa kecil hati setelah kegagalan pertama ini. Jika dia berhasil pada percobaan pertamanya, keberuntungannya akan sedikit terlalu bagus. Namun, dia merasakan sedikit sakit hati. Korsol Marrow terlalu berharga. Jika dia gagal beberapa kali lagi,
Bahkan dia akan merasakan jantungnya mulai berdarah. Tidak banyak perubahan dalam apa yang terjadi selanjutnya. Xiao Yan masih terus menebak-nebak konsentrasi campuran ketiga jenis harta itu. Jika ada sesuatu yang sedikit lebih banyak atau lebih sedikit dalam campuran semacam ini, kesetimbangan di antara ketiga jenis cairan itu akan rusak. Akhirnya, itu akan berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, tidak ada fluktuasi yang dapat terjadi dalam hati seseorang karena kegagalan selama penyempurnaan. Xiao Yan telah gagal menengahi 3 jenis harta karun alam 11 kali. Ke-11 kegagalan ini juga telah menghabiskan hampir sepertiga dari harta ini. Meskipun harga ini mahal, tidak mungkin melihat kecemasan di wajah Xiao Yan. Ia menjadi semakin akrab dengan metode persiapan. Peningkatan dan pengurangan kuantitas tidak lagi dilakukan dengan keraguan seperti sebelumnya. Dengan tingkat kehalusan Xiao Yan saat ini, kemungkinan seseorang dapat menghitung jumlah orang dari generasi yang sama yang melampaui dia dengan jari seseorang. Secara alami, fokusnya tidak akan terganggu oleh kegagalan semacam ini. Lagi pula, jika dia gagal menanggung ini, bagaimana dia bisa bersaing dengan semua ahli dalam pil gathering? Mata Xiao Yan memperhatikan bagian dalam mangkuk batu giok. 3 cairan berwarna berbeda berkumpul di ujung jarinya. Setelah jumlah mangkuk giok berkurang, dia akan dengan cepat menambahkan lebih banyak saat dia mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangan di dalamnya. Setelah beberapa kali gagal, cairan di dalam mangkuk batu giok menjadi lebih jernih. Bahkan ada aroma samar menyebar dari campuran itu. Ketika dia mengendus aroma ini, riak akhirnya muncul di mata Xiao Yan, yang sama sekali tidak memiliki emosi sebelumnya. Sebuah jari gemetar dengan lembut dan setetes esensi batu perlahan jatuh ke dalam mangkuk batu giok. Mendesis! Gelombang asap samar naik dari mangkuk giok setelah setetes esensi batu ini jatuh ke dalamnya. Setelah asap berlalu, mangkuk kecil berisi cairan kental seperti giok, berisi kehidupan, tetap ada. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat dia melihat warna cairan di dalam mangkuk batu giok. Setelah itu, dia dengan hati-hati menggunakan botol giok yang bagus untuk menyimpan bubur di dalam mangkuk. Tentu saja, jika Xiao Yan ingin jiwanya mengalami transformasi, sedikit korsol maro yang telah dia persiapkan ini tidak cukup. Namun, dengan kesuksesan pertama, langkah selanjutnya jelas akan jauh lebih mudah. Dalam 2 jam singkat, lebih dari setengah dari 3 jenis harta karun alam yang tersisa telah berhasil dicampur oleh Xiao Yan. Ekspresi senang akhirnya melintas di wajah Xiao Yan saat dia melihat cairan berwarna giok yang mengisi botol sampai penuh. Meskipun dia telah gagal berkali-kali, jumlah yang berhasil dia hasilkan sudah cukup baginya untuk disia-siakan. Selanjutnya akan menjadi hal yang paling penting. Xiao Yan memegang botol giok itu. Dia menghirup udara dalam-dalam. Jika transformasi ini berhasil, dia akan berhasil maju ke tingkat ke-8 sebelum pil gathering dimulai. Pada saat itu, dia akan benar-benar memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk merebut tempat juara. Untuk mendapatkan 3000 Burning Flame, aku harus berhasil apapun yang terjadi. Kekejaman melintas di mata Xiao Yan saat dia mengangkat botol giok dan menuangkannya ke mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan hampir setengah dari korsol maro mengikuti tenggorokannya saat itu mengalir ke tubuhnya dengan suara gemericik. Kepala Xiao Yan mengeluarkan suara mendengung saat korsol maro dituangkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual di antara alisnya tampaknya telah memakan katalis pada saat ini karena tiba-tiba membengkak. Kecepatan dan keganasan pembengkakan menyebabkan rasa sakit yang hebat ditularkan dari antara alis Xiao Yan, seolah-olah pikirannya akan meledak pada saat ini. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video.
Piece out and baby.